Bagi kalian yang ngira kalau pembuatan anime itu mudah, kalian salah besar. Karena pembuatan anime tak semudah yang kalian bayangkan. So, kali ini gue bakal bahas tahap-tahap proses pembuatan anime. Yuk masuk ke videonya. Proses produksi anime dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang pertama, tahap praproduksi. Tahap ini meliputi perencanaan atau planning dan pembuatan storyboard atau papan cerita. Perencanaan atau planning. Tahap ini membahas tentang ide cerita, yaitu penulisan naskah, desain karakter, jadwal produksi, target penonton, anggaran, dan perekrutan staf. Pembuatan storyboard atau papan cerita. Tahap ini membutuhkan para sutradara untuk bertanggung jawab dalam pembuatan papan cerita. Sutradara mengarahkan setiap adegan tokoh melalui papan cerita yang dibantu oleh penata warna, penata artistik, dan desainer karakter untuk mengarahkan beberapa hal teknis, seperti pembuatan desain karakter dan latar belakang. Papan cerita atau storyboard berisi potongan adegan, gerakan karakter, pergerakan kamera, panjang frame, dan dialog per detik. Yang kedua, tahap produksi. Tahap ini meliputi layout atau tata letak, animasi kunci atau key animation, animasi in between, dan digitalisasi. Layout atau tata letak. Di tahap ini, staf yang bertugas menangani tata letak akan memberikan detail atau latar belakang pada papan cerita. Sekalipun dalam satu adegan tidak ada latar belakang, staf tata letak akan memberikan sentuhan agar potongan adegan lebih hidup. Animasi kunci atau key animation. Animasi kunci bisa dikatakan sebagai proses utama dalam pembuatan animasi. Papan cerita yang telah diberi tata letak akan dibuat ulang sesuai frame yang diperlukan di setiap adegan. Satu episode anime bisa memerlukan lebih dari 20 animator kunci. Animasi in between. Tidak semua hal berjalan lancar dalam proses pembuatan anime, termasuk dalam pembuatan animasi kunci. Maka dari itu dibutuhkannya animator in between yang berperan mengawasi dan memastikan bahwa setiap adegan bergerak secara halus. Digitalisasi. Di tahap ini, setiap adegan akan diberi warna dan efek visual oleh penata warna dan penata efek visual. Yang ketiga, tahap pasca produksi. Setelah proses pembuatan animasi selesai, waktu proses penyuntingan dimulai. Proses penyuntingan meliputi pengisian suara karakter, pemberian efek suara, maupun penyisiran latar musik. Dan sutradara lah yang akan mengarahkan proses ini. Dan apabila proses penyuntingan telah selesai, sutradara akan mengecek setiap tahap dalam proses produksi, serta memastikan tidak ada kendala dalam pengerjaan episode. Kemudian, sutradara akan memberikan saran dan kritik untuk pembuatan episode berikutnya. Lalu, anime akan ditayangkan dan sampai ke kita. Jadi, pada intinya, pembuatan anime tak segampang yang kalian pikirkan. Jadi, ayo menghormati para kreator anime. Kita tonton di tempat-tempat yang legal, contohnya Muse Indonesia. Oke, gua jujur, gua sekarang juga masih sering nonton di tempat ilegal. Karena ya, yang gratis terus legal masih belum lengkap. Dan kalau gua mau langganan yang legal, gua gak punya uang untuk itu. Jadi ya, gua masih nonton di situs legal. Ya gitu sih. Oke, mungkin itu dua yang bisa gua sampaikan. Gua pamit dulu. Bentar, gua mau bilang. Sorry kalau suara gua berbeda-beda dalam setiap prosesnya. Karena kemarin itu gua pilek coy. Dan kalau bicara napas gua nggak sampai. Dan ini hari kedua gua ngisi suaranya. Jadi ya maaf banget kalau suara gua berbeda. Ya sebenarnya ini masih pilek sih. Tapi ya gua pengen bikin video aja. Gabut soalnya. Oke, mungkin itu doang. Jadi ya, gua pamit dulu. Bye.